قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ذلك عشر صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحد الجنة بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العمل الصالح إلى الغاية والنهاية حتى تورمت قدماه من طول القيام بالليل. وأما الذي يجتهد في العمل الصالح ويعتمد عليه فهو معجب بنفسه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kita lanjutkan pembahasan 2 minggu kemarin, yang mana 2 minggu kemarin kita dinasihati oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad bahwasanya kita tidak boleh berpegangan dengan amal. Yang kita pegang, yang kita jadi sandaran, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hakikatnya kita nggak punya amal. Makanya di dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat wahdaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu di dalam zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu di dalam af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dalam sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu dalam af'alnya, maksudnya tidak ada af'al kecuali af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya seluruhnya adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpegangan dengan amal, maka kita sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita pegang ketika kita beramal soleh, ketika kita beramal kebaikan, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disyaratkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadun al-jannah bi'amali. Satu pun seseorang di antara kita tidak bakal dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan surga kepada seluruh hamba-hambanya itu dengan amalnya. Sehebat apapun amal seseorang, malam dia sholat tahajud, siang dia puasa sunnah, seharian khatam Al-Quran 2 khataman, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 10.000 kali, ketika dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan karena amalnya, namun itu murni semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seseorang di antara kalian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena amalnya. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Apakah engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena amal Anda? Para sahabat semuanya mesti tahu, setiap hari sahabat ini melihat tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Ar-Rasul SAW seluruh waktunya, zahir maupun batinnya, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beramal baik, untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat heran, walaupun engkau wahai Nabi, engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena amal Anda. Maka Nabi mengatakan wala ana, walaupun aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ayyataghammadani Allah birahmati,
terkecuali aku diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang menjadi penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadahnya Nabi Muhammad SAW, bukan karena kebaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala pun karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'mali shalihah. Kemudian Rasulullah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah. Kadang seseorang ini putus asa dengan amalnya sendiri. Ketika seseorang ini malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini tidak bisa menghentikan perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia putus asa. Kayaknya aku ini memang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka ini. Buktinya aku selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya aku malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini termasuk orang yang tertipu. Padahal kita semua tahu syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melawan musuh-musuh yang ada pada diri kita. Ketahuilah, kita ini oleh Allah diuji. Kalau malaikat-malaikat Allah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak ada ujiannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat hanya akal. Dan sifatnya akal itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala sedetik pun tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu nurut. Kenapa? Maklum, karena malaikat ini tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita. Allah berikan kita ujian. Pertama yaitu nafsu kita. Nafsu inilah yang menjadikan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah yang menjadikan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rasul mengatakan, "A'da aduwika nafsukal lati baina janbik." Kata Nabi Muhammad, musuh besarmu adalah hawa nafsumu sendiri yang berada di antara kedua tulang igamu. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad pulang dari peperangan yang sangat dahsyat. Nabi mengatakan, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabatku, kata Nabi, kita baru saja pulang dari peperangan yang sangat kecil. Padahal peperangan itu nyaris Nabi dan pasukannya dibantai oleh orang-orang musyrikin. Karena bantuan Allah, malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga peperangan tersebut dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat bingung. Baru saja sahabat ini berperang dengan Nabi Muhammad, perang yang sangat dahsyat. Tiba-tiba di perjalanan Nabi mengatakan, baru saja kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang sangat dahsyat. Maka bingung sahabat Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi Muhammad bertanya, wahai Nabi,
Perang apa lagi yang akan kita hadapi? Ini saja wahai Nabi sungguh sangat dahsyat sekali, perang yang begitu sangat besar sekali. Bagaimana engkau mengatakan ini kecil wahai Nabi? Perang apa lagi yang akan kita hadapi? Apa kata Nabi? Jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Dan siapapun yang berusaha untuk bisa menundukkan hawa nafsunya, untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, pasti bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh ya menuju jalanku, menggapai ridhoku, mengalahkan hawa nafsunya, pasti bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, pasti kedepannya dia bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, kemudian kata Al-Habib Al-Haddad, Nabi Muhammad setelah mengatakan bahwasanya dia dimasukkan surga oleh Allah bukan karena amalnya namun karena rahmatnya, kemudian Nabi Muhammad SAW berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah, hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyami bilail, sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Bisa kita bayangkan bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW, karena lamanya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lamanya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kedua telapak kaki Nabi Muhammad itu bengkak. Kalau kita kan bengkaknya karena asam urat, Nabi Muhammad bengkaknya itu karena banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad kakinya bengkak karena banyak amal ibadah, Nabi Muhammad tidak pernah waktu-waktunya kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Namun amal tersebut yang tidak, bukan yang menjadikan Nabi Muhammad dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Nabi Muhammad dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berpegangan dengan rahmat Allah, berpegangan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.